Halo sahabat teacher, bertemu lagi dengan kami Play With Me TV, tempatnya berbagi ilmu seputar PAUD. Di video kali ini saya mau share buat teman-teman semua, bisa dijadikan sebagai gambaran ya, tentang 24 contoh topik kegiatan proyek pelajar Pancasila untuk PAUD dan RA. Nah, buat teman-teman yang belum like dulu, subscribe, nyalain notifikasinya, dan share video ini jika bermanfaat. Sebenarnya tentang proyek pelajar Pancasila PAUD ini sudah saya jelaskan ya teman-teman secara detail di video sebelumnya. Jadi kalau teman-teman mau lihat tentang penjelasan, mau mendengarkan tentang penjelasan secara detail, boleh lihat dulu di video sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat aja dan yang lebih fokusnya ke 24 contoh topik kegiatannya ya teman-teman. Di sini saya akan ulas proyek Pancasila PAUD itu apa. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini merupakan pembelajaran yang dilaksanakan dengan tujuan melatih dan membiasakan karakter yang ada pada dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, kapan profil pelajar Pancasila ini dilaksanakan? Untuk P5 di PAUD ini diselenggarakan pada saat momentum perayaan Hari Besar Agama Nasional dan Budaya setempat. Berapa kali dilaksanakan? Sebenarnya di sini dari buku atau panduan tidak ada peraturan harus berapa kali ya, tetapi di sini kita ini kan kesepakatan bersama sebenarnya teman-teman bahwa ditetapkan kegiatan P5 ini dilaksanakan untuk PAUD ini 1 tahun 2 kali. Bisa di satu semester pertama 1 kali, di semester kedua 1 kali boleh. Atau dilaksanakan 2 kali di semester 1 boleh. Dilaksanakan 2 kali di semester 2 juga boleh, tidak ada ketentuannya. Yang penting ini sudah disepakati bahwa untuk PAUD, jenjang PAUD P5 dilaksanakan 1 tahun 2 kali. Berikut adalah 4 tema besar PAUD ya teman-teman. Nah, di sini juga banyak sekali yang masih bertanya apa bedanya tema dan topik. Saya jelaskan lagi ya. Kalau untuk tema ini tema besar, 4 tema besar yang sudah ada dari pemerintah yang sudah disediakan. Ini kita fokuskan ke kegiatan P5 ya teman-teman. Jadi kegiatan P5 kita mengambil dari tema besar ini. Kalau untuk topik-topik yang sudah dikembangkan itu dari keempat tema besar ini, itu masuknya ke kegiatan intrakurikuler atau kegiatan kita belajar, mengajar, bermain setiap hari bersama anak-anak gitu. Kalau untuk tema besar ini dikhususkan untuk kegiatan P5 ya teman-teman. Di antaranya tema yang pertama adalah Aku Sayang Bumi. Nah, tema yang pertama ini bertujuan untuk mengenalkan isu lingkungan serta memupuk kepedulian terhadap alam. Untuk tema yang kedua adalah Aku Cinta Indonesia. Untuk tema yang kedua ini bertujuan agar peserta didik mengenal identitas dirinya sebagai anak Indonesia serta bangga menjadi anak Indonesia. Untuk tema yang ketiga adalah Kita Semua Bersaudara, bertujuan untuk mengajak peserta didik untuk berinteraksi dengan teman sebaya, menghargai perbedaan, mau berbagi, dan mampu bekerja sama. Untuk tema yang terakhir adalah Imajinasi dan Kreativitasku, bertujuan untuk mengajak peserta didik belajar mengenali dunianya melalui imajinasi, eksplorasi, dan eksperimen. Nah, itu dia keempat tema besar PAUD kita ya teman-teman yang berfokuskan untuk kegiatan tema P5 PAUD. Berikut adalah beberapa contoh topik kegiatan proyek untuk tema yang pertama ya, Aku Sayang Bumi. Misalnya, contoh topik kegiatan proyeknya dengan membuat dan menghias tempat sampah dari barang bekas, kemudian membuat karya seni atau mainan dari bahan alam. Misalnya kemudian dengan kebersihan lingkungan atau proyek membersihkan lingkungan, proyek membuat tempat sampah seperti itu.
kemudian tentang tanaman kesayangan, misalnya proyek merawat tanaman-tanaman kesayangan, kemudian kunjungan ke taman atau kebun botani, atau kemudian yang terakhir proyek menanam pohon. Nah, itu dia ada beberapa contoh topik dari tema Aku Sayang Bumi. Kemudian untuk contoh topik kegiatan proyek di tema yang kedua yaitu Aku Cinta Indonesia, antara lain misalnya dengan proyek membuat atau memainkan mainan tradisional kayak gitu, mengenal berbagai macam mainan tradisional. Kemudian yang kedua misalnya proyek karnaval dengan pakaian adat atau budaya daerah. Nah, pakaian adatnya itu kita buat sendiri sama anak-anak teman-teman gitu. Jadi nanti kita adain karnaval untuk mengeksplor atau fashion show dari hasil pembuatan baju dengan anak-anak kita. Kemudian karnaval kemerdekaan Indonesia. Nah, ini cocok dilakukan di kemarin ya, di bulan Agustus. Teman-teman mungkin masih banyak teman-teman yang melakukan kegiatan ini di daerahnya masing-masing, di sekolahnya. Kemudian mengunjungi tempat bersejarah. Kemudian kuliner Indonesia, mengenal berbagai makanan khas Indonesia. Nah, dan misalnya mengenal pahlawan Indonesia atau tokoh daerah. Nah, kita bisa ajak anak-anak kita ke makam pahlawan nih teman-teman untuk melihat beberapa pahlawan-pahlawan Indonesia atau tokoh daerah yang berjasa untuk Indonesia atau untuk daerahnya. Untuk contoh topik kegiatan proyek di tema yang ketiga adalah Kita Semua Bersaudara, antara lain misalnya Aku Sayang Teman dengan menghasilkan karya untuk diberikan kepada teman. Misalnya kita buat proyek membuat sesuatu, membuat gift yang akan kita kasihkan kepada teman yang kita sayangi misalnya. Kemudian bermain peran tolong menolong teman dengan menunjukkan perilaku menolong kepada teman. Nah, bisa nih dengan bermain peran kita bersama anak-anak untuk melihat bagaimana sih reaksi anak-anak, apakah karakter tolong menolongnya itu sudah muncul apa belum di pada diri mereka, seperti itu. Kemudian yang ketiga contohnya adalah Selamat Hari Raya dengan melakukan kunjungan ke teman saat hari raya. Nah, ini bisa kita agendakan project atau kegiatan P5 di hari raya, di hari Lebaran nanti ya teman-teman, untuk melakukan kunjungan ke rumah sesama teman-teman gitu. Kemudian kolaborasi seni, misalnya ajak siswa untuk bekerja sama dalam menciptakan karya seni bersama. Kemudian kegiatan bakti sosial, ajak siswa untuk terlibat dalam kegiatan bakti sosial. Dan misalnya dengan proyek kerjasama, ajak siswa untuk berkolaborasi dalam proyek bersama yang melibatkan penelitian, pemecahan masalah, atau permodalan gitu. Untuk contoh topik kegiatan proyek di tema yang terakhir, imajinasi dan kreativitasku, antara lain yang pertama lukisan dengan menghasilkan karya lukis bersama untuk hiasan kelas. Nah, kita bisa membuat proyek membuat lukisan nih teman-teman dengan sesuai dengan tema atau topik yang diberikan ya. Kemudian yang kedua, aku kreatif dengan membuat mainan kreatif dari bahan bekas. Nah, ini gampang banget. Kita membuat sesuatu kreativitas dengan anak-anak dengan mengumpulkan barang-barang bekas. Kemudian pameran karya seni. Nah, adakan pameran karya seni di sekolah. Nah, kegiatan pameran ini bagus sekali ya teman-teman untuk meningkatkan kreativitas anak-anak didik kita dengan misalnya dari hasil lukisan, hasil membuat kreativitas dari barang bekas, kita lakukan pameran nih, kita lakukan adakan pameran di sekolah. Jadi orang tua bisa datang ke sekolah dengan melihat hasil kreativitas anak didik kita tampilkan di situ. Ini hasil karya si A, hasil karya si B, hasil karya si C gitu untuk kita perlihatkan, atau kalau bisa kita presentasikan nih anak-anak di depan orang tua. Misalnya dengan hal-hal yang sederhana aja, bagaimana cara membuat kreativitas yang sudah mereka buat. Misalnya dia diminta untuk presentasi di depan wali murid, bagaimana cara-caranya, langkah-langkahnya. Nah, itu kegiatan yang sangat bagus dan orang tua pun pasti sangat bangga ngelihat anaknya bisa presentasi di depan orang banyak.
Kemudian selanjutnya membuat mainan inovatif dari bahan bekas. Kemudian mengunjungi UMKM berbasis karya kreatif dan inovatif. Nah, ini mengunjungi UMKM ini juga banyak banget ya mengajarkan anak untuk berwira swasta juga gitu. Kemudian yang terakhir penulisan cerita pendek. Ajak siswa untuk menulis cerita pendek menggunakan imajinasi dan kreativitas mereka, bisa dengan cerita pendek tentang pengalaman, kemudian hobi atau cita-cita mereka. Bagaimana kalau anak didik kita belum bisa menulis? Nah, kita nih yang menjadi sarana atau tempatnya ya. Kita tulis, kita yang membantu mereka. Kalau anak TKB mungkin bisa menulis sendiri ya, membuat cerita, alur ceritanya sendiri bagaimana. Kalau misalnya untuk KB atau TKA kita bisa menuliskannya teman-teman. Yang penting alur ceritanya kita benar-benar dari anak tersebut, kita nggak ngarang sendiri gitu, jangan berasumsi. Jadi kita harus benar-benar interview ceritanya seperti apa, misalnya mau menceritakan tentang cita-cita dia atau pengalaman dia, menceritakan keluarganya, nah kayak gitu. Sebelum ditutup, nah supaya kegiatan P5 ini berjalan maksimal, ada beberapa yang perlu kita perhatikan ya teman-teman. Yang pertama adalah berpusat pada siswa. Pastikan nanti dalam kegiatan P5 ini, anak atau peserta didik untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif mengelola proses belajarnya secara mandiri. Jangan sampai kita itu terlalu dalam ya teman-teman, atau kebablasan dalam membantu anak-anak. Apalagi kalau kegiatan proyeknya itu kita yang buat. Nah, justru itu harusnya kita biarkan anak tersebut yang berusaha dalam melakukan P5 tersebut. Kita hanya sebagai fasilitator saja. Kemudian yang kedua adalah kerjasama. P5 ini membutuhkan peran orang tua dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu membangun kesepakatan dan kesepahaman antara orang tua dengan sekolah. Jadi orang tua dan sekolah itu harus satu sepemikiran ya teman-teman. Dan untuk yang terakhir, pendekatan di PAUD adalah bermain bermakna dan buku bacaan. Pastikan nanti kegiatan P5 ini tetap berbasis bermain. Dan kalau bisa nih, nanti kita awali dengan membaca buku sesuai dengan tema yang kita pilih. Karena dari buku tersebut akan lebih menggali dan mengeksplorasi tentang tema dan topik yang kita pilih. Nah, itu dia teman-teman, ada 24 contoh topik kegiatan proyek pelajar Pancasila yang bisa digunakan di PAUD atau di RA. Semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman dan bisa lebih memberikan gambaran tentang proyek profil pelajar Pancasila. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.